menghormati, mempercayai, ya, ya walaupun ya itu nggak ada dianalisa apa itu kemarin itu ucapan begitu saja gitu. Amin. Dari apa yang di firman kebenaran yang kita terima ketika kita hidup dan duduk di situ berdiri di apa yang kita dengar, itu artinya kita sedang hidup di situ. Amin. Jadi apa yang kita ucapkan, karena perkataan kita itu adalah firman. Amin. Jadi ketika kita percaya kita itu akan terjadi. Amin. Amin. Di akhir-akhir ini itu akan terjadi. Amin. Begitu mujizat itu bukan lagi sesuatu yang langka, hanya dengan kita membuka mulut kita mengucapkan firman, sehingga apa yang dibagikan kemarin hidup dipimpin oleh Roh lewat penyataan Roh. Amin. Di mana pikiran kita, ya, imajinasi kita, mulut kita dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang diinginkan oleh Roh, hal-hal yang direncanakan oleh surga. Amin. Jadi nggak usah gimana caranya ya. Amin. Tapi dengan kita mengucapkan, memperkatakan firman, wah luar biasa ya. Amin. Ya, itu sebenarnya hari-hari kita yang harus kita alami dengan sebagai generasi Kristus. Amin. Jadi tidak lagi sesuatu yang susah ya. Hanya apakah kita punya perkataan Tuhan. Nah, amin. Untuk setiap situasi sesulit apapun, mungkin keluarga kita, karena keluarga kita juga adalah bagian dari hidup kita. Amin. Tetapi yang menjadi masalah, apakah kita mendengar pernyataan Roh? Apakah kita mendengar suara dari Roh sehingga kita memiliki hikmat, pengertian, kewahyuan, bahasa-bahasa Roh, amin, yaitu mimpi, nubuatan. Itu terjadi, itu sangat dekat dengan kita. Haleluya, amin. Luar biasa, amin. Gak perlu waktu 24 jam, itu boleh terjadi dan akan terjadi sampai tuntas, sampai rencananya digenapi. Amin. Sehingga kita tidak lagi hidup dari apa kata orang. Sekalipun kata orang tidak, tapi kata Tuhan ya. Kau harus bertindak dengan ya, bukan mengikuti apa kata orang. Amin. Tetapi apa kata Tuhan, apa kata firman, itulah kebenaran. Haleluya. Amin. Tidak ada lagi masalah yang terlalu sulit. Amin. Tapi justru semakin sulit, semakin kita bisa melihat tuntunan pimpinan Tuhan untuk mengerjakan semua akan menjadi mudah. Amin. Yang terpenting, apakah kita memiliki penyataan Roh? Karena ketika Roh berbicara, firman-Nya dilepaskan, maka kuasa daripada Roh Kudus juga ikut untuk mengerjakan dan mensukseskan. Haleluya. Baik, nanti kita panggil balik. You gave it all to
perbuatan. Kami percaya perkataan-Mu yang datang di dalam rumah. Kami percaya kepada perkataan Dia yang Kau utus untuk kami. Oh, kami percaya kepada perkataan Bapa rohani kami, karena Engkau berbicara melalui mulut hamba-hamba-Mu yang Kau urapi atas nama-Mu, supaya digenapilah firman-Mu bahwa Engkau menyampaikan perkataan-Mu melalui mulut hamba-hamba-Mu, nabi-nabi-Mu. Karena semua ciptaan-Mu Engkau nyatakan dengan perkataan-Mu, juga semuanya itu akan Kau pelihara dengan perkataan-Mu, bahkan Kau akan pulihkan dengan perkataan-Mu, Engkau akan bangkitkan dengan perkataan-Mu, Engkau akan bawa kepada penggenapan oleh karena perkataan-Mu. Perkataan-Mu ya dan amin, tidak ada bisa kebantahan. Semua yang Kau katakan pasti jadi, dan itu akan terjadi dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh, semua perkataan-Mu untuk keluarga kami juga akan jadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi di dalam nama Yesus. Let it be done to me according to your word. Jadilah kepadaku seperti yang Kau katakan. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami datang mengucap syukur karena firman yang telah menjadi daging kami peringati hari ini. Firman yang menjadi daging melalui bayi Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Tapi firman itu terus progres, yang tidak lagi menjadi bayi terus, tapi sekarang dia sudah menjadi raja di atas segala raja. Kerajaan yang sudah terguling dari batu di atas gunung itu telah menjadi bonggok bukit dan menjadi kerajaan yang kekal. Raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Batu itu telah meremukkan, menghancurkan semua batu itu. Artinya kerajaan dan pemerintahan yang ada di dunia ini telah ditaklukkan kepada kerajaan dari raja, segala raja, namanya Yesus Kristus Tuhan. Kami tunduk, bahkan kerajaan aku, kerajaan manusia yang kami juga tundukkan kepada. Biarlah seperti orang Majus melihat tanda, yaitu tanda dan alamat yang dibawa kepada raja itu. Engkau sudah menjadi raja bukan ketika engkau dilahirkan. Sebelum dunia ini ada, engkau sudah menjadi raja. Engkau adalah raja dan segala raja. Kalau kami merayakan bahwa ini adalah hari di mana kami boleh merayakan raja dan segala raja itu, karena kami percaya engkau sudah ada sebelum dunia ini ada. Pagi hari kami berikan seluruh hati kami kepada hidup kami hanya bagi-Mu. Biarlah kami datang membawa-Mu, membawa kebanyakan sebagai persembahan bagi-Mu. Semua keharuman yang itu perkenanan Allah dalam hidup kami oleh karena firman, oleh karena darah Yesus Kristus, oleh karena korban penebusan dari imam besar agung itu lalu yang menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, sehingga di hari ini kami boleh merayakan bersama dengan seluruh isi surga. Engkaulah Raja di atas segala raja. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tapi adalah percaya di dalam nama. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah. Engkau memperkaya orang yang miskin, mata yang buta dijadikan sehingga bisa melihat perkara surgawi. Bangsa
kami dipulihkan, Indonesia dipulihkan. Kami menyambut tahun yang baru, tahun di mana waktu memang janji-janji Allah. Tidak ada ruang keraguan dan kebimbangan di sini, tetapi adalah iman dan percaya. Maka tidak ada bias dari perkataan yang sudah datang itu, dan kami ada di waktu penggenapan itu, di waktunya Tuhan, di musimnya Tuhan. Kami selalu ada tersedia di musimnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Karena seperti burung rambut mengerti musim-musimnya Tuhan. Biarlah kami melihat musimnya Tuhan di atas hidup kami, keluarga kami, dan juga di atas bangsa kami, Indonesia yang baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Seluruhnya merayakan hari kelahiran Yesus, ya, khususnya di hari Natal, walaupun tidak sama persis dengan kelahiran tanggal 25, ya, tapi apapun itu bukan tanggalnya yang mau kita rayakan, tapi momen. Sebenarnya bukan momen bagi Yesus, tapi momen di mana firman telah menjadi manusia. Momen di mana firman berinkarnasi menjadi manusia. Itu tidak mudah, karena dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Dan itu adalah perwujudan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena tidak mudah memberi anak tunggal. Haleluya. Kalau anaknya banyak nggak masalah, tapi dia anak tunggal, satu-satunya yang paling berharga di dalam diri Allah. Tetapi mengambil keputusan bukan ketika dia mau menjadi manusia diputuskan, karena rencana itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Haleluya. Bahkan dia mati bukan hanya menembus dosa orang yang sudah lahir pada waktu itu, tapi termasuk dosa kita, termasuk orang-orang yang akan lahir berikutnya. Dia mati untuk mereka yang percaya. Haleluya. Haleluya. Itu adalah momen. Itu sebabnya kita terus hidup percaya menjadi sama, ya, menjadi satu dengan apa yang sama di dalam kematiannya, supaya dengan demikian kita bisa menjadi satu dengan apa yang sama di dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat yang ke-5. Akhirnya saya temukan bahwa apa yang sama dengan kematiannya, karena kita tidak diminta mati sama seperti Yesus. Tentu kalimat di dalam Roma 6 ayat ke-5, jikalau kita satu dengan apa yang sama. Jadi ternyata sudah ada ayat yang mengatakan yang sama dengan kematiannya. Oh, haleluya. Kita nggak perlu harus naik ke atas kayu salib, lalu semua orang harus mati di atas kayu salib, lalu berapa banyak bukit tengkorak yang harus ada. Tapi dia cukup satu-satunya, tapi untuk selamanya. Tetapi Roma 6 ayat ke-5 memberi pernyataan apa yang sama dengan kematiannya, kita harus menjadi satu. Jadi ternyata menjadi satu dengan apa yang sama. Pertanyaannya, lalu apa yang sama dalam kematiannya? Ternyata itu ditulis dalam Lukas 9 ayat ke-23. Haleluya. Ternyata itu bisa kita lakukan karena dia sudah lebih dahulu sudah melakukannya. Haleluya. Di dalam Lukas 9 ayat 23 saya hanya ingin melengkapi apa yang sudah saya sampaikan di minggu yang lewat. Haleluya. Walaupun bukan itu topik yang akan saya bagikan, tapi ini berhubungan. Haleluya. Haleluya. Karena topik saya hari ini adalah tempat Tuhan menyediakan.
tetapi ini akan menjadi pengantar kepada tempat Tuhan menyediakan. Karena jalan untuk ke tempat Tuhan menyediakan itu ada jalannya. Kalau kau hidup di dalam pola jalan ini, engkau akan berjumpa dengan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Haleluya. Lukas 9 ayat 23. Jadi apa yang sama dengan kematiannya? Ini bisa kita lakukan, dan ini aplikatif. Katakan aplikatif. Ini bisa kita lakukan. Karena yang pertama, dia sudah melakukannya selama 33,5 tahun sebagai manusia. Dia sudah melakukannya, dan apa yang sama dengan kematiannya itu akan kita lakukan setiap hari. Haleluya. Mari kita lihat Lukas 9:23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Inilah yang sama dengan kematiannya. Haleluya. Inilah yang disebut menjadi satu. Dengan ini kita menjadi satu. Karena ini bisa kita lakukan. Jadi setiap hari berbicara dua hal. Pertama, menyangkal diri kita. Yang kedua, memikul salib. Setiap hari. Katakan setiap hari. Kenapa disebut setiap hari? Berarti tidak ada ruang di dalam hidup kita tanpa tidak melakukan ini. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, maka kita bukan pengikut Kristus. Haleluya. Menjadi pengikut Kristus adalah menyangkal dirinya setiap hari dan memikul dirinya setiap hari. Itulah tanda kita memikul salib. Haleluya. Itulah yang menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Jadi pengalaman menyangkal diri dan memikul salib setiap hari adalah kualitas yang sama dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Karena menyangkal diri dan memikul salib di kayu salib itu hanya yang terakhir dia lakukan, tetapi setiap hari dia menyangkal dirinya. Kenapa dia menyangkal dirinya? Karena dia adalah Allah, tetapi dia menanggalkan segala kealahannya, lalu mau menjadi manusia, diproses di dalam kelahiran manusia, mengalami kelahiran manusia, dan dibentuk sebagai manusia, bertumbuh sebagai manusia, tidak bisa menggunakan kuasa kealahannya, tapi dia bergantung kepada Bapanya di surga. Itulah menyangkal diri. Maka menyangkal diri itu artinya sebenarnya bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapa. Kita menyerahkan sendiri kehendak kita kepada Bapa, bahwa kehendak kita adalah melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Haleluya. Itulah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti bukan artinya engkau amnesia, lupa bahwa engkau adalah Julia dan Elia. Bukan. Menyangkal diri artinya engkau tidak melakukan segala sesuatu karena kehendakmu, tapi kau melakukan itu karena kehendak Bapamu. Haleluya. Karena di dalam kehendak itu ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Karena di dalam kita melakukan kehendak Bapa itu juga ada kuasa. Haleluya. Karena ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita melakukan pekerjaan Bapa. Makanya Yesus dalam Yohanes 4 berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti kehendak itu adalah pekerjaan. Melakukan kehendak Bapa itu adalah pekerjaan. Haleluya. Amin. Karena di dalam kita melakukan kehendak Bapa, maka di situ ada kuasa. Ada kuasa ketika kita melakukan kehendak Bapa. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Maka dikatakan di situ juga untuk kita memahami tentang memikul salib, kita lihat di ayat 24-nya. Haleluya.
Ya, Lukas 9 ayat 24. Arti memikul salib ini 1, 2, 3 ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena ia menyelamatkannya. Itu yang dilakukan oleh Yesus supaya kita menerima kehidupan. Dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Bukan hanya dia juga menerima kehidupannya kembali, tapi kita juga yang percaya kepadanya menerima kehidupan itu. Haleluya. Supaya kau bisa menerima kehidupanmu, menerima masa depanmu, maka kau harus menyerahkan kehidupanmu dan juga masa depanmu kepada Allah. Tapi barang siapa yang mempertahankannya, maka dia akan kehilangannya. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita, maka itulah yang akan kita terima. Maka sebelum engkau hidup di dalam ketaatan, kamu harus menyerahkan dirimu. Haleluya. Kamu tidak mungkin menyerahkan dirimu kepada Allah yang tidak kelihatan. Tentu kamu harus menyerahkan dirimu dulu kepada Bapamu. Haleluya. Bapamu, Bapak kecil. Haleluya. Sebagai manusia, karena itu diproses belajar. Makanya orang yang taat, ya, itu selalu belajar. Dia menyerahkan dirinya. Makanya ditulis dalam jemaat Galatia, mereka memberi, bahkan melebihi kemampuan mereka memberi. Bukan itu terutama kata Paulus, tetapi mereka sudah lebih dahulu menyerahkan dirinya pertama-tama kepada Allah dan juga kepada. Haleluya. Jadi kalau kamu ingin mengerti tentang ketaatan, jadi kamu harus menyerahkan dirimu. Maka dikatakan di situ, menyerahkan dirimu berarti termasuk menyerahkan nyawamu dan hidup. Itu artinya tidak ada di dalam dirimu keraguan-raguan. Kamu harus percaya. Haleluya. Kamu harus percaya bahwa ketaatan itu akan membawamu ke tempat Allah yang menyediakan. Tidak ada jalan yang lain selain daripada kita belajar untuk taat dengan yang namanya untuk menyerahkan dirinya, yaitu memikul salib dan menyangkal diri. Yang menyangkal diri dan memikul salib setiap hari itu adalah jalan untuk kita boleh mengerti tentang yang namanya bagaimana kita hidup di dalam ketaatan. Kamu mengerti sekarang apa yang menjadi sama dengan kematiannya? Apa itu? Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Itu namanya ketaatan. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang sama dengan kematiannya adalah bicara tentang ketaatan. Bagaimana menjabarkan ketaatan? Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Haleluya. Haleluya. Dunia mengajarkan ingin menjadi orang yang hebat dengan menonjolkan diri, memakai jabatan, kekayaan, pengaruh. Tapi surga mengajarkan bahwa upaya kamu menjadi orang yang hebat di surga adalah maka dengan kita menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Bahkan Alkitab berkata, melalui Yesus berkata apa? Jikalau kamu ingin menjadi orang yang terbesar, maka dia harus menjadi hamba, menjadi orang terkemuka, menjadi orang yang disebut namanya menjadi pelayan, menjadi hamba dan menjadi pelayan. Juga abang adik dengan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Haleluya. Haleluya. Itu adalah bahasa yang lain dengan menyangkal diri dan memikul salib. Jadi bahasa-bahasa rohani di dalam Alkitab itu adalah bahasa yang diperkaya. Jadi di surga itu tidak ada bos, tapi yang ada adalah menjadi hamba dan menjadi pelayan. Ekspresi dari sikap hati menyangkal diri dan memikul
salib. Haleluya. Saya berharap engkau konsentrasi, jangan hidup dengan imajinasi, tapi kamu hidup dengan mengimajinasikan Tuhan. Haleluya. Karena kita nggak mungkin berkata percaya kepada Allah, kamu nggak selalu mengimajinasikan firman yang datang kepada. Haleluya. Belajar hari ini di dalam Kejadian 22, bagaimana kita berada di satu tempat di mana kita akan ada di dalam yang namanya tempat Allah menyediakan. Haleluya. Kejadian 22 ayat yang pertama. Amin. Haleluya. Mari kita baca ayat pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Haleluya. Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Tuhan tidak mencobai Abraham, tapi dia mencobai Abraham. Haleluya. Dia mencobai Abraham untuk bisa melihat apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Haleluya. Jadi dia mencobai Abraham, bukan mencobai Abraham. Haleluya. Dia, tujuan Allah melakukan itu adalah untuk mengetahui isi hati kita, ya, isi hati Abraham. Karena setelah 25 tahun dia menanti janji Allah, menurut Roma 4, dia tidak menjadi lemah, tapi semakin lama semakin kuat, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Allah yang membenarkannya oleh karena imannya. Haleluya. Dia menantikan itu di dalam iman, bukan di dalam melihat tanda-tanda. Itu sebabnya kita harus berjalan dalam iman. Haleluya. Setelah dia menerima Ishak dan melihat anaknya itu sudah bertumbuh sebagai anak perjanjian, lalu Allah datang mencobai Abraham. Ayat yang kedua, firman-Nya. Lalu katanya firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal ini. Ingat, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ingat tadi Yohanes 3:16, Yesus juga menyerahkan anaknya yang tunggal. Haleluya. Anak yang tunggal yang diserahkan. Sekarang Allah datang sebelum masa bahwa anak tunggal Allah itu diserahkan. Dia juga memberikan isi hati, tanda isi hati Allah melalui Abraham, yaitu apa katanya? Berikanlah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih. Diperjelas lagi, yang engkau kasih. Berarti yang engkau kasih, dikasih berarti hal yang paling berharga. Haleluya. Apa yang kita kasih berarti itu kita anggap berharga. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang tanda Allah melihat bahwa Yesus adalah berharga, Dia justru memberikan yang paling berharga. Haleluya. Amin. Amin. Tanda kita mengasihi Allah, kita memberi yang paling berharga dalam hidup kita. Itu ukuran mengasihi Allah. Amin. Jadi bukan memberi yang paling kecil atau yang paling nilainya paling kecil, tapi memberikan yang paling berharga. Haleluya. Lalu katanya di situ yang kau kasih, yakni Ishak. Disebutkan Ishak. Haleluya. Abraham tahu. Kemudian pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Haleluya. Di sini disebut adalah tanah Moria, ya, bukan gunung Moria, karena berarti itu hamparan yang luas, tapi ada salah satu gunung puncak di sana. Haleluya. Tanah Moria. Sekarang ini adalah masa di dalam kitab Kejadian. Sekarang kita lihat dulu tentang referensi tentang Moria. Haleluya. Di dalam 1 Tawarik 3 ayat 1.
Maksudnya 2 Tawaran 3 ayat 1. 2 Tawaran 3 ayat 1. Haleluya. Kita baca, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Berarti tanah Moria itu adalah wilayah Yerusalem. Haleluya. Halo. Ya, dan itu di tanah Kanaan. Ya, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Ingat, lalu di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya? Di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi itu seperti sebenarnya punggung bukit, tetapi di timur tengah itu, ya, bukit pun udah disebut gunung. Nggak seperti kita, Gunung Sinabu, ya, 2500 DPR, itu baru gunung. Kalau di sana ya 20 meter juga sudah disebut gunung. Haleluya. Ya, karena kalau terlalu tinggi nanti bahaya. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang sama disebut dengan Bukit Tengkorak. Itu tempat yang sama. Allah itu selalu memberikan tempat, dan itulah tempat dia selalu ingin membawa generasi ke generasi untuk dibawanya kepada diri Allah itu sendiri. Jadi tanah Moria atau Gunung Moria, Bukit Tengkorak adalah tempat yang sama. Haleluya. Di kerajaan Salomo dia disebut adalah Yerusalem, wilayah Yerusalem. Di waktu Daud disebut namanya adalah tempat pengirikan Ornan. Tempat pengirikan berarti tempat mengolah gandum yang dipanen di atas bukit. Haleluya. Bisa mengerti di sini? Jadi itu adalah suatu tempat. Katakan suatu tempat. Tuhan selalu katakan. Tuhan selalu membawa kita ke satu tempat. Suatu tempat itu bicara tentang alamat. Di mana kita bisa berjumpa dengan Dia. Haleluya. 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 Jadi Dia selalu membawa kita ke satu tempat di mana itu adalah selalu tempat Allah menyatakan dirinya. Haleluya. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Di tempat itu dia meminta Ishak dipersembahkan. Haleluya. Supaya di dalam perjanjian baru, tempat di mana Ishak dipersembahkan sebagai anak tunggal ayahnya Abraham, di tempat yang sama Allah sendiri akan mempersembahkan anaknya yang tunggal, dan sekarang disebut Bukit Golgota. Haleluya. Di tempat yang sama Dia tetap berada dan berbicara. Haleluya. Jadi jangan pergi ke tempat yang lain. Kita harus selalu mengenali tempat-tempat di mana Tuhan selalu berada. Haleluya. Haleluya. Lalu dikatakan di situ ayat yang dikatakan di situ kita dan itu adalah tempat bait suci dibangun. Jadi sebelum Bukit Tengkorak itulah tempat di mana Salomo pernah membangun bait suci. Haleluya. Haleluya. Dari generasi ke generasi, zaman ke zaman, Allah tidak pernah berubah dengan alamat. Katakan, Allah tidak pernah berubah dengan alamat. Di mana kita berjumpa dengan Dia. Haleluya. 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 Dan saya mau kasih tahu, tempat yang sama ini adalah tempat jalan yang adalah ketaatan. Karena Abraham
dan Ishak juga berada di tempat ini di dalam ketaatan. Anaknya Yesus juga yang tunggal itu juga bisa berjalan di sini dalam ketaatan. Salomo juga mendirikan bait Allah di situ, juga menunjukkan ketaatannya kepada ayahnya Daud. Yes, amin. Jadi ini adalah alamat yang jalannya ke sana adalah ketaatan. Haleluya. Iya, amin. Haleluya. Di zaman Yesus mati itu tempat mengerikan, tapi di zaman Salomo itu adalah tempat kemegahan. Haleluya. Dan di zaman Abraham itu juga tempat persembahan anaknya Ishak. Haleluya. Jadi ini adalah tempat kita mempersembahkan hidup kita, karena di tempat yang sama Allah sendiri mempersembahkan anaknya Yesus Kristus untuk mati sebagai korban penebusan. Haleluya. 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 Yohanes 3:16, tadi kita bisa baca lagi. Yohanes 3:16. Kita masih bicara tentang mulia. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tempat yang sama itulah tempat justru Allah menunjukkan kasihnya yang paling besar. Bukit Tengkorak justru adalah ekspresi Allah, puncaknya Allah, kasih Allah dinyatakan. Haleluya. Di Gunung Moria itu sama juga adalah tempat ekspresi puncak kasih Abraham dinyatakan kepada Allah lewat mempersembahkan Ishak. Jadi ketaatan itu adalah puncak kasih kita kepada Allah. Itu bukan kemalangan, tapi justru puncak kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah. Karena di tempat ini dikatakan dia itu adalah tempat kita, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi kita juga itu adalah tempat kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan supaya katanya di sana kita bisa percaya, bahkan di tempat ini bukan hanya kita bisa menerima berkat, tapi kita menerima kehidupan yang kekal. Haleluya. 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 1 Yohanes 4 ayat 9. Oh, haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Kita baca, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi ketaatan itu jalan kehidupan. Haleluya. Tidak taat berarti jalan kepada kematian. Ketaatan itu adalah jalan kepada kehidupan yang kekal. Ketaatan itu adalah jalan di mana kita akan berjumpa dengan puncak kasih Allah. Oh, ketaatan itu tempat, di satu tempat kita menemukan kehidupan kasih Allah yang paling besar kita akan alami. Karena di sanalah, di tempat itulah kita sudah mati, kita sudah menyangkal diri kita. Di tempat itulah kita akan melihat kekayaan, kemurahan hati Allah yang tidak pernah ditunjukkan kepada dunia, tapi akan dinyatakan kepadamu. Amin, amin, yes. Haleluya. Amin. Kalau kau tidak taat, berarti kau akan rugi. Yes. Tidak ada jalan yang lain. Memang banyak jalan ke Roma, tapi hanya ada satu jalan ke tempat Allah
menyediakan, yaitu namanya ketaatan. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya ingin terus sampaikan bahasa-bahasa ketaatan ini supaya di dalam memori kita yang lama ketaatan itu susah, tapi kita diganti dengan memori yang baru. Ketaatan itu adalah kehidupan yang harus kita lakukan setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Karena apa? Apa yang sama dengan kematiannya adalah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kenapa dibilang tidak setiap tahun? Berarti tiap tanggal 25 kita menyangkal diri. Kenapa tidak dikatakan tiap minggu? Berarti setiap hari minggu kita menyangkal diri, bukan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Kenapa dikatakan setiap hari? Karena berkatnya selalu baru tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap tahun, tapi dia katakan selalu baru setiap hari. Amin. Amin. Oh, haleluya. Jadi setiap hari itu menandakan langkah kaki Tuhan di dalam setiap pergantian hari demi hari. Berarti itu adalah tempat kita bisa lihat bahwa kasih-Nya dinyatakan kepada kita setiap hari. Haleluya. Haleluya. Ibrani 11 ayat 17 sampai ayat 19. Haleluya. Ibrani 11 ayat 17. Mari kita lihat bagaimana penulis kitab Ibrani yang disebut Paulus menuliskan deskripsi sikap hati dan kondisi hati Abraham ketika dia melakukan ketaatan kepada Allahnya. Haleluya. Kita baca, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Berarti ketika kita dicobai itu menunjukkan kualitas iman seseorang. Haleluya. Karena Ibrahim kata karena iman, haleluya, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Berarti dasar kita sekarang untuk melakukan semua itu karena iman. Haleluya. Karena percaya kita. Haleluya. Karena iman ia telah menerima janji itu. Haleluya. Ia telah menerima janji itu. Haleluya. Janji apa? Janji menerima Ishak. Jadi ini sebenarnya untuk menggenapi Lukas 9 ayat 24. Apa itu? Kuserahkan dulu baru ku terima. Tapi kalau ku pertahankan, aku tidak pernah mendapat apa-apa. Bukankah Allah yang berjanji? Janji apa? Bahwa Ishak diberikan sebagai garis keturunan akan membawa berkat. Tapi katanya harus rela. Nah ini garis bawahi rela. Haleluya. Di dalam menyerahkan diri, berjalan di dalam ketaatan, harus selalu dibangun kerelaan. Tidak ada paksaan. Haleluya. Tidak ada intimidasi di sana, tidak ada ancaman, tapi yang ada di sana adalah kerelaan. Rela. Haleluya. Maka dikatakan ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Haleluya. Ya, keturunanmu. Karena itu dikatakan di dalam Kejadian 21-22. Tetapi dikatakan ayat 19 karena ia berpikir. Apa berpikir? Berarti dia punya iman. Iman itu pasti punya pikiran. Iman itu bukan sesuatu yang kosong. Iman itu memiliki pikiran. Pikiran apa? Pikiran Kristus. Maka tidak benar ada orang beriman tapi kosong. Kalau dia punya iman, pasti punya isi pikiran. Makanya supaya kau hidup dengan iman, maka kamu harus merenungkan, memikir-pikirkan kebenaran. Haleluya. Kebenaran yang dipikirkan karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun kata
kami, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Betul. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 itu adalah penggenapan Lukas 3 ayat 24. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa yang menyerahkan nyawanya, dia akan menerimanya kembali. Itulah memikul salib. Haleluya. Itu yang disebut memikul salib. Abraham tahu, dia pun sedang menyangkal dirinya, dia juga sedang memikul salibnya. Karena itu adalah jalan ketaatan. Ke tempat dia akan berjumpa dengan Allah di Gunung Moria, di tempat dia akan berjumpa dengan Bukit Tabora, di tempat yang sama Bait Allah dibangun. Disitulah alamat Allah. Amin. Haleluya. 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 Mari kita kembali ke Kejadian 22 ayat yang ketiga. Haleluya. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Jadi perkataan Tuhan itu adalah suatu tempat. Haleluya. Kalau Tuhan berkata-kata kepadamu, berarti kau harus pergi ke sana. Engkau yang harus naik, bukan turun. Bukan Allah yang datang kepadamu. Karena ketika dia berkata-kata, itu sebuah alamat di mana kau harus ada di dalam ketaatan. Ketika kau ada di sana dalam ketaatan, maka engkau akan melihat Allah di sana. Jadi ini bukan sebuah perkataan, tapi satu tempat yang harus kau dapat. Ingat, kalau Allah berbicara kepadamu melalui Bapak rohani, berarti itu satu tempat yang harus kau pergi. Amin. Saya ulangi, itu adalah satu tempat yang kau harus pergi ke sana. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau di ayat ketiga disebut katanya di situ adalah early in the morning, pagi-pagi benar. Sudah jelaskan tempat yang disebut di mana itu tempatnya? Dia hanya bilang di Taman Moria kepada salah satu gunung. Jadi ketika engkau menerima perkataan, maka itu adalah alamat dari puzzle yang akan membawamu ke satu tempat. Allah akan berjumpa denganmu. Haleluya. Yang disebut kemarin di SA, ya sekolah Agustus adalah pernyataan-pernyataan roh. Tuhan akan menuntunmu melalui pernyataan-pernyataan roh sehingga kau memiliki anak kunci. Kunci apa? Kunci kerajaan sorga, kunci pintu-pintu kerajaan sorga. Karena sebutlah case, kunci. Haleluya. Di mana kau bisa membuka. Ketika kau membuka, Alkitab berkata apa yang kau ikat akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan akan terlepas di surga. Itulah dimensi roh. Amin. Haleluya. Jadi kau akan melihat ketaatan, melihat kunci-kunci pintu kerajaan surga hanya ketika kau taat. Dia memulai, dia pergi tanpa ragu, dia legomen. Ya, sebelum Sarah bangun, dia bangunkan Ishak, dia panggil 2 bujangnya, lalu menyiapkan kayu bakar, menyiapkan juga semua yang diperlukan, termasuk keledai. Haleluya. Haleluya. Halo. Tapi ada satu yang menggeliat di dalam hati saya. Ya, pagi-pagi bangun cepat itu juga Abraham membelah kayu, tapi Sarah nggak bangun. Haleluya. Dan saya tahu itu adalah yang dilakukan oleh Allah kepada Adam di Taman Eden. Dia ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada kalanya
dalam satu perkara, Allah membuatmu tidak tahu sama sekali. Itu adalah tempat untuk menyelamatkan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Allah mengasihimu. Tapi kalau engkau ibu Allah tahu, berarti engkau adalah tempat untuk menunjukkan ketaatan. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga, berarti seperti Abraham punya waktu untuk melawan kehendak Allah. Selama 3 hari dia renungkan, dia pikir-pikirkan, tapi tidak ada satu ruang di dalam rohnya ditemukan satu bantahan kepada firman. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur mengenal Abraham. Kalau nanti saya sampai ke markas besar, maka orang yang pertama saya akan jumpai adalah opung Abraham. Haleluya. Kenapa saya bilang, masa sebagai manusia tidak ditemukan satu ruang di dalam rohnya, sebuah keraguan-raguan. 3 hari bagi orang yang ragu-ragu itulah waktu yang paling menyakitkan. 3 hari ditunggu-tunggunya, direnung-renungkannya. Masa ku persembahkan ini, anakku ini sudah butuh hidup 25 tahun, harus ku persembahkan sekarang. Tapi kita berkata setelah 3 hari dipersingkat. Itu artinya, itu yang disebut kemarin, itu adalah kenapa Tuhan izinkan engkau diperlama dalam proses, karena masih ada ruang pemberontakan. Makin engkau sedikit ruang di sana pemberontakan melawan firman Tuhan, waktu proses pembentukan akan cepat. Saya berharap tahun 2025 adalah waktumu bukan mutar-mutar, tapi waktumu dipercepat sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Karena di sana tidak ada lagi ruang keraguan-raguan, tidak ada ruang kebimbangan, tidak ada ruang pemberontakan. Semua kesombongan itu diruntuhkan. Haleluya. Di tempat itulah kau akan berjumpa. Haleluya. Haleluya. Kemudian dikatakan di situ, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Itulah pernyataan roh. Haleluya. Karena itu adalah 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah muncul, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul di dalam hati manusia, semua itu diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Berarti kalau kau punya iman, tuntunan-tuntunan roh itu kau akan lihat, engkau akan dengar, engkau akan mengerti. Dunia tidak bisa memberikan ini kepada kita. Hanya iman di dalam ketaatan. Haleluya. 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 Iman di dalam ketaatan. Ayat ke-5, kata Abraham kepada kedua utusannya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak-anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kenapa tidak dibawa kedua urusan ini? Karena semua kata-kata di dalam surga itu keputusan. Haleluya. Halo, come on. Jadi kalau ada tamatur bicara tentang sebuah kebenaran, lalu kau sakit hati, bukan orang itu yang salah. Pikiranmu di dalam aturan yang lama yang masih banyak yang salah. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Bapak Rani berkata ini lalu kau sakit hati, masa begitu? Bukan perkataan itu, tapi pikiranmu dan memorimu yang lama yang masih bercokol, yang sedang dibersihkan. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Haleluya. Pertanyaan saya, kenapa mereka harus tinggal di bawah gunung? Karena yang sampai hanya ke gunung Tuhan hanya domba, keledai tidak boleh. Kata keledai itu hanya disematkan
kepada Ismail. Bahkan saudara, seperti keledai liar, dia akan menanduk semua orang. Ya, makanya kelakuan mereka keturunan yang enak seperti itu. Tapi bukan supaya kita benci, supaya kita tahu bahwa mereka perlu belas kasihan. Kenapa mereka harus melakukan itu? Karena mereka nggak menemukan arah jalan. Ya sama seperti kau lihat orang buta, kenapa bisa kejedut ke sana ke sini? Kita melihat jalan. Berarti ketika kita melihat begitu bukan untuk membangun kebencian, tapi membangun belas kasihan, supaya kau berdoa kepada keturunan Ismail dan keturunan orang Kedar di Bayern ini, supaya mereka bisa melihat jalan. Karena ketika mereka matanya terbuka, mereka pasti tidak akan seperti keledai liar lagi. Mereka akan naik. Karena Ismail itu tidak digambarkan sebagai domba, tapi Ishaklah yang disebut korban. Makanya persembahkanlah anak. Berarti Allah memandang Ishak sebagai domba. Ini juga penting. Kenapa kita dipersembahkan oleh Bapak rohanimu kepada Tuhan? Karena engkau sudah berubah dari kambing menjadi domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Yesus disebut adalah anak domba, bukan anak kambing, apalagi anak keledai. Haleluya, anak domba. Jadi membangun sikap hati, kehidupan domba adalah ketaatan. Makanya disebut seperti anak domba yang keluh dibawa kepada pembantaian. Hanya domba yang bisa taat. Amin. Haleluya. Katakan hanya domba yang bisa taat. Haleluya. Katakan hanya domba yang bisa taat. Katakan hanya domba yang bisa taat. Kualifikasi untuk Tuhan, untuk menjadi persembahan bagi Tuhan adalah membawa domba. Karena domba memiliki sikap hati taat ketika dipersembahkan. Haleluya, haleluya. Jadi yang dilakukan nanti Bang Marli setiap menjemput hamba Tuhan, itulah bagian dari Bapak rohani untuk membawa dia sebagai domba untuk dipersembahkan. Nah, mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Ini juga punya gambaran bahwa kayu bakar itu berbicara tentang akan menjadi dibakar, habis terbakar. Tapi pisau dan api itu bicara tentang otoritas. Tidak dikasih Abraham kepada Ishak pisau dan api. Lalu Abraham memikul kayu. Kenapa dipikulkannya kayu kepada Ishak? Karena itu adalah bagian dari persembahan. Haleluya, haleluya. Kalau kegiatan-kegiatan kita ke depan yang menurutmu adalah pengeluaran, yang juga mungkin menurutmu juga akan bisa mengambil beberapa hal, itulah bagian dari kayu bakar yang harus kau sediakan, supaya korban persembahan itu menjadi korban yang disukai oleh Tuhan. Karena Allah akan menyatakan dirinya dengan api. Haleluya. Api itu akan datang ketika sudah tersedia bahan-bahannya. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan di situ, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahabat Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Ya, ini bagus. Ya, ini bagus. Ishak bertanya, "Bapa, mana korbannya?" Haleluya. Walaupun dalam imajinasi Abraham, kau korbannya. Haleluya, haleluya, kau hanya korbannya. Kadang-kala banyak hamba Tuhan gugur di sini karena dia berjalan pakai perasaan. Kita nggak bisa berjalan dengan perasaan, tapi harus berjalan dengan iman.
Haleluya. Perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu bukan hasil dari perasaan, tapi kau harus sampaikan hasil dari imanmu. Teman-teman, kita harus mulai berubah tahun 2025. Sampaikanlah perkataan-perkataan kepada anakmu bukan hasil perasaanmu, tapi sampaikanlah hasil dari imanmu. Karena perasaan tidak akan menyelamatkan, perasaan tidak akan membuat mereka ada di sana. Imanmu yang akan membawa mereka di satu tempat. Jangan takut, sampaikan imanmu, sampaikan perkataan iman kepada mereka, karena ke tempat itu mereka akan dikirim. Amin. Amin. Hai orang-orang tua, ayah dan ibu, belajarlah memberi perkataan kepada anak-anakmu adalah perkataan iman, bukan perkataan dari perasaan, apalagi perkataan dari pikiran. Ya, termasuk perkataan perasaan, emosi, dongkol, marah, itu perkataan dari jiwa. Tapi perkataan dari iman adalah berarti akan membawa mereka ke satu tempat. Haleluya, haleluya. Lanjut di sini dikatakan ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi kalau ada anakku bilang, "Ma, aku mau kuliah nanti, kuliah di sini dan di situ," jangan bilang, sadar diri kau lah, kita ini orang miskin. Katakan, Allah yang akan menyediakan. Yes. Haleluya. Jangan kau berjalan karena keadaanmu, sampaikan kepada Allah. Abraham mengerti teknologi ini, Allah yang menyediakan. Haleluya. Jadi kalau juga ada di antara suatu saat, siapa yang akan menjadi jodohku, akan kujawab, Allah yang menyediakan. Haleluya. Allah yang menyediakan. Haleluya. Jadi semua itu tersedia di dalam Allah. Ya, daripada saya nanti tertekan, saya akan sampaikan Allah yang menyediakan. Haleluya. Haleluya. Karena itu tersedia kepadamu kalau engkau di tempat yang sama berada. Haleluya. Haleluya. Itu akan tersedia. Ya, kalau kau percaya itu kepada perkataan Bapak Rohanimu, maka kau akan berkata Allah yang menyediakan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bawa iman anakmu kepada perasaanmu, tapi bawa iman anakmu kepada Tuhan. Sampaikan semua perkataan bukan menurut keadaanmu, tapi sampaikan semua perkataan-perkataan yang kau sampaikan pada orang lain, kau sampaikan kepada anak-anakmu, kau sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada mereka tentang Allah, kemampuan Allah, kekuatan Allah, firman Allah. Maka di tempat itulah mereka akan diubahkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena itu adalah tempatnya. Amin. Amin. Jadi katakan Allah yang menyediakan. Katakan Allah yang menyediakan. Haleluya. Allah juga menyediakan pekerjaan untuk ikut. Allah juga menyediakan jodoh bagi kalian yang belum menikah. Allah yang menyediakan juga sumber-sumber yang kalian butuhkan bagi orang tua. Haleluya. Allah yang akan menyediakan kepada kita berkat-berkat yang akan tersedia. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan pernah mengirimmu kepada diri saya, tapi saya akan mengirimmu kepada kekuatan, kekayaan, kebebasan, hikmat dari Allah. Amin. Katakan, saya bertobat dan membawa orang-orang kepada keadaanku sebagai manusia. Tapi mulai hari ini saya akan mulai berkata-kata membawa orang-orang kepada posisi Allah. Halo, kepada tempatnya Allah. Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan kepada anak-anakku masa depan dan jodoh. Allah yang menyediakan kepada hidupku, kepada keluargaku, perjalanan rohani yang akan membawaku kepada kelimpahan. Amin. Allah yang menyediakan. Haleluya.
Haleluya. Allah yang menyediakan. Jadi jangan engkau bersuka cita oleh karena lulus sertifikasi. Bersukacitalah kalau kau menemukan tempat Allah menyediakan. Itu jauh lebih besar. Haleluya. Itu adalah jauh lebih hebat. Haleluya. 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 Kamu mau ada di tempat ini? Kamu mau ada di tempat ini? Tahun 2025. Kalau kau percaya, engkau ada di tempat itu. Haleluya. Engkau ada di tempat itu. Haleluya. Engkau akan tahu alamat itu. Engkau akan tahu jalan ke sana. Engkau akan tahu jalan ke sana. Karena di tempat Allah menyediakan. Sampai ayat ke-9. Ayat ke-8, sama Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kalau kau tahu tempat Allah menyediakan, jalan ke tempat ke sana, barulah kau mengerti bisa berjalan dengan Bapa rohani. Selama engkau masih belum tahu jalan, engkau akan selalu jadi alasan yang harus berhenti dulu untuk mengurusi karena masalah hatimu dan pikiranmu. Haleluya. Halo. Tapi kita akan berjalan dengan keperkasaan Allah karena kita nggak akan berhenti karena kita harus sampai ke tempat Allah menyediakan. Amin. Haleluya. Ayat 9 sama-sama baca. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Tahun 2025 engkau akan berada di tempat di mana Allah mengatakan, alamat yang sudah Tuhan katakan, engkau akan bersama dengan Bapa rohanimu ke tempat Allah menyediakan, ke tempat di mana Allah Tuhan katakan itulah tempat kamu akan terbawa. Percayalah kepada perkataan Bapa rohanimu. Percayalah kepada kehidupan Bapa rohanimu. Percayalah tempat di mana kau akan dibawa. Maka bersama dengan Bapa rohanimu, kalau kau percaya, maka Tuhan akan membawa ke tempat yang dikatakan oleh Allah kepada Bapa rohanimu. Engkau benar itu, karena tempat yang sama, yaitu tempat Allah menyediakan. Disitulah engkau akan melihat tempat itu. Engkau berada bersama-sama dengan Bapa rohanimu. Haleluya. 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 Allah akan memberi respon kalau kau percaya. Engkau deklarasikan berada di tempat yang sama di mana Allah sudah berada di situ. Karena di tempat itu Allah menyediakan. Sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Ingat, Abraham membangun mezbah, Salomo membangun mezbah. Berarti Yesus dipersembahkan di atas mezbah. Haleluya. Tempat saya dipersembahkan oleh Bapak rohaniku, oleh Bapak rohaniku. Tempat kamu juga dipersembahkan oleh Bapak rohaniku. Karena itu adalah mezbah. Mezbah itu bicara tentang bait Allah. Haleluya. Haleluya. Dikatakan lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Haleluya. Harusnya Abraham bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, bisa nggak Ismail, bisa nggak anak keturah? Tapi tidak ada ruang di dalam hatinya, ditemukan oleh Allah dengan perkataannya Allah sendiri. Dan disitulah ketika selesai pisaunya dicabut untuk membunuh Ishak. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Ini bukan drama, ini benar-benar dia lakukan karena imannya di dalam Ibrani 11. Allah, dia juga percaya Allah juga bisa membangkitkan orang yang mati.
Kalau imanmu ada di sini, Walaupun kau kehilangan, walaupun mungkin akhirnya kau habis uangmu untuk Tuhan itu, karena kau harus punya iman. Allah juga yang memberi, Allah juga sanggup meminta, tapi juga Allah sanggup mengembalikan. Ya. Haleluya. Maka persembahkan anak-anak, Ya. persembahkan, jangan dalam kekhawatiran, tapi persembahkan dalam iman. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan kotori dengan merasa kepemilikan, sehingga ketika anakmu sedang dibersihkan oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, oleh Bapak rohani, lalu kau melindunginya dengan ego. Berhenti. Kau harus menyerahkan, sama seperti Abraham, dengan rela menyerahkan, mengangkat Ishak ke atas kayu bakar. Maka dua orang sebenarnya di sini sedang berjalan ke dalam ketaatan. Ishak taat kepada ayahnya Abraham. Abraham taat kepada Allahnya. Haleluya. Berarti ayah dan anak juga harus berjalan dengan Yes. haleluya, haleluya. Amin. Lalu dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirmanlah, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Apakah Allah tidak tahu sebelumnya? Apakah Allah tidak tahu isi hatinya Abraham? Allah tahu. Tapi kenapa kita berkata telah ku ketahui sekarang? Kadangkala Allah ingin mengetahui isi hati ketika dia mengambil daripadamu, supaya ketahuan apa isi hatimu. Tapi saya kagum kepada Abraham. Allah sendiri yang berkata, sekarang telah ku ketahui. Oh my God. Raja di atas segala raja harusnya tidak mengatakan itu, tapi itu menunjukkan kekaguman Allah kepada Abraham. Dia berkata, Abraham saudnya, dikatakan jangan bunuh anak itu, dan jangan kau, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Haleluya. Dan yang kedua, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau anaknya yang bermasalah, mungkin banyak orang memberi kepada Tuhan. Daripada bikin masalah di rumah ini, ku serahkanlah kau kepada Tuhan. Haleluya. Ya, ya, berarti dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Ini masalahnya anaknya yang tunggal. Haleluya. Banyak orang tua datang ke gereja, datang kepada pendeta setelah anaknya menyusahkan hatinya. Tuhan, ku persembahkan ini. Tuhan, terimalah. Kau bilang apa? Tapi Abraham, anak tunggal, satu-satunya, yang terbaik, yang sudah dia tunggu 25 tahun, dia serahkan. Berarti dikualifikasi hati kita. Yang terbaik lah yang harus kau serahkan, bukan yang baik, tapi yang terbaik. Yes. Itu milik Tuhan. Itu adalah sikap hati kau berikan selalu yang terbaik. Haleluya. Waktu yang terbaik datang di sini, bukan terlambat, tapi yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Datang ke sini dengan pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang biasa-biasa. Datang ke sini dengan sikap hati yang terbaik, berarti engkau persiapkan sebelumnya. Haleluya. Semua yang kita harus beri kepada Allah adalah yang terbaik. Amin. Haleluya. Amin. Yang terbaik. Ya, jangan kau datang di sini dengan pakaian yang sudah kau pakai 3 hari yang lalu. Harus yang terbaik. Parfumnya juga harus yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Jangan pakai parfum bau ketiak. Haleluya. Pakailah juga parfum yang terbaik, sisiran yang terbaik. Haleluya. Amin. Semuanya harus kasih style yang terbaik, karena kita punya kualifikasi semua yang terbaik hanya untuk Allah.
raja. Haleluya, haleluya. Berarti sikap hati yang terbaik adalah menunjukkan kita adalah anak Abraham. Kalau Abraham memberikan yang terbaik, tandanya kau anak Abraham adalah kau juga memberikan semua yang terbaik pokoknya. Yes. Jangan kasih yang sisa-sisa. Ya, daripada saya ngawur sana sini, lebih baik saya datang ke sini. Itu bukan yang terbaik. Iya. Haleluya. Apa bukti dari satu yang terbaik? Ketika kau diperhadapkan, itulah yang terbaik. Ketika kau diperhadapkan kepada sebuah pilihan, itulah yang terbaik. Kau tidak akan tahu terbaik sebelum kau diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Haleluya. Berarti kalau suatu saat kamu diperhadapkan kepada sebuah pilihan, berarti ada sesuatu yang terbaik dari yang terbaik yang sedang diminta Tuhan kepada. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Lalu dikatakan di sini, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada yang terbaik. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba. Ya, kalau dikatakan bukan menoleh, lalu Abraham melihat di belakangnya. Kalau menoleh ke kanan ke kiri, tapi persis di belakangnya. Ingat, ketika kau hidup dalam ketaatan, di belakang akan mengikuti apa yang sudah disediakan oleh Allah. Itu dari kemanapun kau pergi, dia akan mengikuti. Bukan kamu yang mengejar berkat, tapi berkat itu akan mengikutimu. Haleluya. Lalu dia menoleh, katanya di belakangnya seekor domba jantan di belakangnya yang kantungnya tersangkut dalam belukar. Kenapa dia tidak melihat itu sebelumnya? Dengan ketaatan mempersembahkan Ishak adalah sebenarnya kunci pintu untuk melihat domba yang telah disediakan oleh Allah. Ada kalanya ketika Tuhan meminta kepadamu sebuah ketaatan, sebenarnya itu adalah kunci anak pintu untuk kau berjumpa dengan domba yang harus kau persembahkan kepada Tuhan. Yang jelas, ketika Allah meminta persembahkan kepada Allah, Dia sebenarnya sudah menyediakan korban. Amin. Supaya kita tidak sanggup menyediakan korban kepada Allah, Dia sudah menyediakannya. Tapi supaya kau menjadi bagian dari pemberian kepada Allah itu, Dia meminta ketaatan. Dia menyangkal diri dan mikul setiap hari, supaya kau menjadi bagian dari korban keselamatan untuk bangsa-bangsa, kota-kota, dan untuk seluruh dunia. Haleluya. 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 Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakar pengganti anaknya. Lalu Abraham menamai tempat itu, garis bawahi, lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Berarti ketaatan adalah jalan akan membawa kepada tempat Allah menyediakan. Kalau Alkitab bahasa Inggris disebut adalah Jehovah Jireh. Kalau Alkitab bahasa Batak juga disebut adalah Jehovah Jireh. Itu adalah tempat Allah menyediakan. Haleluya. Itu bukan gelar. Banyak orang kuat engkau adalah Allah yang menyediakan. Dia hanya berpikir itu adalah gelar. Dia tidak tahu bahwa itu adalah satu tempat. Hanya satu jalan membawa kita ke sana, yaitu ketaatan kepada Bapa Rohani. Haleluya, haleluya. Menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berarti tempat Allah menyediakan itu adalah gunung Tuhan. Haleluya. Disebut gunung Tuhan, tempat Allah menyediakan. Amin.
Ayat 15 dan terakhir. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan itu dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah. Ingat, Tuhan bersumpah. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Tapi dia bersumpah atas nama dirinya. Demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka Allah, aku akan memberkati. Ini adalah manifestasi tempat Allah menyediakan. Yang pertama, tuliskan, adalah tempat itu adalah tempat Allah memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Berarti itu adalah kelipatan 100, karena ukuran Allah adalah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Haleluya. 30 kali lipat adalah cukup bagimu. Haleluya. 60 kali lipat adalah berkelebihan, lebih daripadamu. Tetapi 100 kali lipat itu adalah ukuran melimpah. Haleluya. Itu adalah ukuran kerajaan. Kalau dikatakan disebut memberkati aku berlimpah-limpah, berarti engkau di ukuran yang paling maksimal dari kerajaan surga, yaitu berlimpah-limpah. Itu adalah berkat yang akan datang kepadamu. Haleluya. Yang kedua, itu adalah tempat yang dan membuat keturunanmu sangat banyak. Berarti adalah multiplikasi kehidupan yang akan Tuhan bawa kepada tahun-tahun ke depan engkau. Melalui kehidupanmu, engkau akan multiplikasikan kehidupanmu kepada orang-orang. Lewat engkau memberitakan kehidupan Allah yang ada padamu, yaitu bahwa Tuhan akan bawa kita kepada keturunan laki-laki dan perempuan, yaitu seperti bintang di langit. Dan seperti pastor itu bilang, itu akan membawa kita kepada yang namanya ya kelipatan demi kelipatan. Kalau Tuhan menggenapi ini, tempat ini terlalu kecil. Katakan kanan kiri, kalau Tuhan menggenapi ini dalam kehidupan kita, tempat ini terlalu kecil. Haleluya, haleluya. Karena jumlah itu juga akan selalu berbicara tentang tempat yang lebih luas. Yang ketiga adalah dikatakan tempat Allah menyediakan Allah, Dia akan memberikan kepadamu jarahan-jarahan, karena kamu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berarti Tuhan akan berikan kepada kita orang-orang strategis, orang-orang jarahan, orang-orang yang hebat. Haleluya. Kita bisa melihat yang dikatakan orang derasa itu, yang gila itu adalah orang yang disebut juga adalah jarahan. Kenapa? Karena daripadanya akan lahir Dekapolis, 10 kota dimenangkan bagi Tuhan. Padahal dia sebelumnya adalah orang yang kerasukan setan, yang tidak bisa dipegang oleh rantai apapun, selalu putus. Nah, saya ingatkan kepada ketika orang-orang datang ke tempat ini, jangan kau lihat dari tampilan Allah, adalah orang strategis. Haleluya. Kalau kau melihat dia sebagai orang strategis, maka kau harus bisa mengubah pola pikir. Maka dia pasti bisa sembuh, karena dia adalah orang strategisnya. Haleluya. Persembahkan dia kepada Tuhan. Dan yang keempat, ayat yang ke, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Artinya berkat itu adalah kamu. Haleluya. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, orang yang mengutukimu akan dikutuk, orang yang memberkatimu akan diberkati. Kau tak usah takut dengan kutukan orang atau kata-kata orang. Kau tahu bahwa ketika mereka melakukan ini, karena kau adalah keturunan Abraham, maka mereka akan diberkati oleh karena hidupmu. Haleluya. Nanti di acara akhir tahun dengan keluargamu, kau harus tahu ketika kau berkumpul dengan mereka, engkau harus bawa mereka kepada berkat Allah. Beritahu kepada mereka, karena kau adalah keturunan Abraham, maka berkat itu datang hari ini ke rumah ini. Zakheus adalah anak Abraham, perempuan Sirofenisha adalah anak Abraham, tentara Jairus itu adalah anak Abraham. Haleluya, haleluya. Berarti siapa anak Abraham?
mereka yang oleh mereka semua orang diberkati. Ya. Haleluya. Haleluya. Rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidupmu, karena Allah yang akan memberkati. Tuhan akan menyatakan firman-Nya di dalam kita. Haleluya. 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 Hari ini ketika saya ajarkan ini kepada engkau, sudah tahu alamnya dan engkau sudah tahu jalan ke sana. Jangan bergumul lagi. Haleluya. Dan kalau kau akhirnya berputar-putar dalam hidupmu, kau sudah tahu di mana masalahmu. Haleluya. Bertobat. Itu sebabnya satu sesi kemarin di Esa saya beritahu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu selalu dimulai dengan pertobatan. Haleluya. Haleluya. Kau tidak akan melihat manifestasi kerajaan kalau kau tidak ada dalam pertobatan. Maka Lukas 15, anak yang bungsu itu bicara tentang kerajaan. Kenapa? Ketika dia kembali, apa yang pertama dia alami? Pertama dia menerima kedudukan penerimaan bapaknya. Yang kedua apa? Diberinya cincin, meterai. Yang kedua diberinya jubah. Diberinya apa lagi? Dikasihnya kasut perjalanan yang baru. Haleluya. Diberinya apa lagi? Diberinya pesta. Surga itu bicara tentang seru pesta. Haleluya. Bukankah di dalam kitab Injil dikatakan raja itu mengutus utusannya lalu memberi undangan kepada setiap orang, tapi tidak ada yang datang. Akhirnya dia berkata, pergilah ke setiap sudut, jumpailah gelandangan, jumpailah pengemis, datanglah, katakan datang ke pesta. Ada pengemis dan gelandangan yang datang. Tapi ketika ada salah satu pengemis datang, lalu raja itu marah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pakaian pesta. Haleluya. Jubah pesta itu berbicara tentang kehidupan Kristus yang terbangun di dalam diri. Saya mempersiapkan engkau menjadi mempelai wanita sebagai gereja, supaya nanti di perjamuan pernikahan anak domba Allah, engkau datang sebagai undangan dan dipersandingkan dengan mempelai pria itu, yaitu Yesus Kristus, dan dia dapati engkau mengenakan pakaian pesta. Haleluya. Coba dalam kehidupan Kristus yang harus kita pakai setiap hari. Bagaimana membangun jubah Kristus dalam hidupmu? Hanya dengan menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Haleluya. Kamu sudah tahu jubah apa yang harus kita siapkan? Jubah pesta. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah karena Dia berbicara kepada kita hari ini. Mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa di dalam roh 1 menit. Rama saka baka, ikudu baka saka baka. Ayo berjalan dalam ketaatan. Syaba braka taka bruto tinggi di mana lama sana baka lama ribiki suku taka lama di bruto taka saka taka si ribiki taka lama syaka baka lama baka. Hari ini saya membawamu ke Gunung Moria, membawamu ke tempat Mesbah itu dibangun. Hanya ada satu kata yang harus kau bangun. Persembahkanlah dirimu sebagai korban, sebagai korban bakaran kepada Allah, yaitu sebagai korban untuk menyembah Raja dan segala raja. Riba bakas ibu dobro agro rebe bakas shebre bakas ira bakas
dengarkan saya. Di momen ini saya ingin membawamu kepada pengertian, kepada penyeberangan untuk tahun 2025. Tapi saya mau sampaikan hari ini, tempat yang kita tuju adalah tahun depan, adalah tempat Allah menyediakan. Itulah alamat yang kuberitahukan kepadamu hari ini. Itulah tujuan di mana kita akan berjumpa dengan Dia di tempat misbah itu, di tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, dan juga Salomo membangun bait suci Allah. Dan di tempat yang sama Allah sendiri membawa anaknya Yesus Kristus sebagai korban persembahan untuk menjadi sebagai anak domba Allah, untuk membawamu ke tempat Dia berada. Di dalam iman saya, ketika saya menyampaikan kebenaran ini, saya ingin membawamu menyeberang. Penyeberangan ini hanya melewati satu jalan yang namanya ketaatan. Di dalam perjalanan ketaatan ini hanya ada dua hal yang harus kita hidupi, yaitu yang namanya menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Selamat datang, engkau akan berjumpa di tempat di mana aku juga akan ada di sana. Kita akan berjalan bersama ada di sana. Hanya jalan ketaatanlah tempat engkau akan melihat janji-janji Allah itu akan digenapi. Engkau akan melihat Allah akan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Keturunanmu akan sangat banyak. Oh, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, Tuhan akan mengembangkan kita ke kanan dan ke kiri. Di tempat ini juga lah Tuhan akan membawa kita untuk merebut kota-kota musuh-musuh kita. Di tempat inilah Tuhan akan membawa kita, yaitu di mana tempat ini dikatakan olehmu Allah akan menunjukkan identitas ilahi yang kita miliki, supaya melalui orang yang berjalan, siapa saja yang berjalan bersama dengan engkau akan diberkati, akan diberkati. Oh, kota akan melihat bahwa kita lah penentu nasib dari kota-kota dan bangsa-bangsa. Engkaulah juga penentu nasib dari keluargamu. Janganlah di kotamu memperkatakan perkataan iman yang sudah kau miliki. Lepaskan perkataan iman itu, maka olehmu apa yang kau katakan, keluargamu akan diberkati, dibawa kepada pendapat janji ini. Inilah tempat yang saya katakan tadi, yaitu tempat Allah menyediakan. Haleluya. Jangan bergumul untuk berada di tempat ini, karena ini adalah tempat yang mudah untuk kita lalui. Karena sebelum Dia berkata menjangkal diri dan memikul salib setiap hari, 33,5 tahun Dia lakukan itu, dan puncaknya adalah Dia naik ke atas kayu salib hanya untuk menggenapi tempat yang dimaksud oleh Allah. Itu tempat Allah menyediakan, di mana kasih Allah yang terbesar kita akan saksikan ada di sana. Penyediaan Tuhan akan ada di sana, karena di tempat itu kita akan berjumpa dengan Allah yang disebut Jehovah Jireh, tempat Allah menyediakan. Tuhan akan membawa kepada masa depan. Tuhan akan membawamu kepada keluarga yang dipulihkan. Tuhan akan membawamu kepada waktu anak memenuhi segala keperluan, seluruh kekayaan dan kemuliaannya. Di tempat ini kau tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Tempat ini engkau akan ada di dalam kapasitas Allah. Berjalanlah di dalam ketaatan kepada Bapa rohanimu. Percayalah kepada perkataannya. Jangan ada ruang di dalam yang namanya kebimbangan. Jangan ada ruang di dalam pola pikir masa lalu. Lalu kau harus hidup di dalam kerelaan, rela dan rela. Haleluya. Haleluya. Selamat datang. Kita akan berjalan ke tempat ini.
Haleluya. Selamat datang. Kita akan menyeberang ke tempat ini bersama-sama. Kalau kau percaya kepada apa yang saya katakan, kita akan menyeberang bersama. Kita akan berada bersama di sana. Allah akan membawa kita ke sana bersama orang-orang yang akan Tuhan bawa kemudian. Haleluya. Haleluya. Di tempat ini iblis tidak akan ada. Hanya ada engkau. Hanya ada yang ada dalam engkau dan Allah. Hanya ada engkau dan Allah. Karena di sana tidak ada lagi iblis. Haleluya. Bapak, aku bersyukur karena kami mengerti sekarang tempat seperti apa kami sedang tuju di dalam alam. Haleluya. Itu sebabnya dalam nama Yesus semua selambut yang menutupi mata rohani kami itu dibukakan saat ini. Segala hal yang menutupi telinga rohani kami saat ini juga dibukakan di dalam nama Yesus. Dan roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan yang akan menyertai perjalanan kami sedikit demi sedikit, tapi pasti kami akan berada ke tempat di mana Tuhan sudah katakan kepada kami dalam nama Yesus. Itulah kami akan lihat penyediaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. 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 Kau tidak akan bimbang, kau tidak akan ragu di tempat ini, karena Tuhan yang akan menuntun kita di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perjalanan ini kami pasti bisa lalui karena Engkau sudah menjadi pola kepada Bapamu Tuhan, Bapa kami yaitu Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa yang kekal. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri salam kepada saudara, katakan kita akan berada di tempat yang Tuhan sudah katakan. Bersama-sama kita akan ada di sana. Haleluya. Bersama-sama kita akan ada di sana. Kita akan menyeberang bersama-sama ke sana. Tempat Tuhan menyediakan. Haleluya. 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 Katakan, katakan. Haleluya. Aku dan engkau akan bersama-sama ada di sana. Kami adalah alamat yang Tuhan sudah beritahu kepada kita. Kita akan berjalan ke sana. Haleluya. Amin. Haleluya. Tahun 2005 itulah alamat di mana kita akan ada di sana. Haleluya. 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 Amin. Dan dengarkan terakhir, ini adalah alamat yang jelas, bukan alamat palsu. Haleluya. Haleluya. Itu bukan alamat palsu. Itu adalah alamat yang sudah jelas. Haleluya. 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 Selama ini kamu masuk ke alamat palsu, tapi ini alamat yang sudah jelas. Amin. Haleluya. Di mana alamatnya? Tempat Tuhan menyediakannya. Haleluya. Amin. Jadi bukan lagu alamat palsu. Haleluya. Tapi ini adalah alamat yang sudah jelas. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya.